Segala perkara dapat kami tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Tidak ada persandaran yang lebih hebat selain daripada kami datang duduk di kaki Tuhan. Dalam tantangan, rintangan, problema, masalah, kami tahu ada pengharapan di balik semua apa yang terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam perkenanan-Mu, sehingga kami bukan lagi menjadi umat yang hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kami menjadi umat yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu ada janji, kami tahu ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Beracaralah pada pagi hari ini, kami buka hati kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama, amin. Kasih tepuk meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, shalom, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya berbicara kepada kita semuanya, bagaimana Anda dan saya mengalami janji, bagaimana Anda dan saya mengalami pertolongan, bagaimana Anda dan saya mengalami berkat-berkat yang sangat luar biasa. Dan Anda dan saya harus membuktikan bahwa Tuhan yang kau layani, bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hebat. Di mana minggu yang lalu saya sudah sampaikan ini di ibadah sore. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 rahasia untuk Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Ada 3 rahasia yang sangat luar biasa untuk Anda dan saya memperoleh janji Tuhan. Ada 3 rahasia di mana Bapak Ibu Saudaraku, agar Anda dan saya mengalami bagaimana Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ini bukan teologi kemakmuran Bapak Ibu Saudaraku, tetapi yang saya sampaikan adalah ada nilai-nilai di dalamnya. Dan nilai-nilai ini Bapak Ibu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Anda akan melihat janji Tuhan itu digenapi atas saudara dan saya. Mana tadi pemain keyboard? Oh, lagi pelepasan ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan demikian. Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dikatakan demikian firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang-orang atau jemaat atau anak muda atau siapapun Anda tidak akan pernah melihat Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih, upahmu besar di surga. Saudaraku, orang-orang atau jemaat Tuhan tidak akan pernah melihat sebuah hal yang besar kalau Anda tidak pernah diproses dengan hal yang hebat. Alkitab mencatat orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dengan mencucurkan air mata. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka ini Bapak Ibu Saudaraku menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin apa yang mereka tabur saudaraku adalah mungkin itu untuk makan besok. Apa yang mereka tabur Bapak Ibu Saudaraku itu mungkin sesuatu yang berharga. Tetapi mereka tabur itu. Dan mungkin berat engkau untuk menaburnya. Tetapi engkau harus lakukan itu demi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan itu tidak mudah. Saya kutip Bapak Ibu Saudaraku sebuah contoh. Dalam Lukas 21 ayat 3. Dalam Lukas 21 ayat 3 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus maksudnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Janda miskin ini, mana? Betul ini ya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini
memberi lebih banyak daripada semua orang yang ada pada saat itu. Janda miskin. Ada banyak orang-orang pada saat itu sedang memberi yang banyak nilai. Tapi janda miskin ini Bapak Ibu hanya punya untuk hari itu makan, dan besok tidak tahu lagi harus makan apa. Tetapi Yesus melihatnya dari sudut pandang lain. Yesus tidak menyoroti yang memberi nilai yang lebih banyak. Nanti kalau Anda baca lengkapnya Bapak Ibu Saudaraku, ternyata ada enggak yang menabur banyak di situ? Ada enggak? Banyak. Tapi Yesus menyoroti janda miskin ini. Sudah janda, miskin lagi. Kalau janda kaya kan masih enak. Ini janda miskin. Kalau janda kaya Bapak Ibu misalnya jadi rebutan. Si Charles, si Yosua, siapa lagi, si Dio, ya, Pak Jack, apa lagi, Pak Randy, Bapak Moses, ya Pak Moses ya. Kalau janda cantik, janda kaya, semua orang wow, jadi sorotan semuanya. Ketika datang ke gereja ini saudaraku, siapa ibu? Siapa? Boleh tahu enggak nomor teleponnya? Coba kalau datang janda miskin, lewat Charles, misi. Kalau janda kaya, Yosua langsung yang pertama. Siapa itu? Nanya ke si Meti, siapa itu Pak Meti? Nanya ke Bu Betty, siapa itu Bu Meti? Nanya ke siapa lagi? Mamanya, siapa namanya? Mama Theo, siapa itu? Heboh jadinya. Satu DB Karisma heboh. Tapi kalau janda miskin yang datang, nggak ada kehebohan. Tapi saya mau katakan, justru di tengah orang-orang yang kaya pada saat itu, janda miskin ini menjadi membuat heboh Tuhan Yesus. Halo? Halo? Orang lain melihat yang besar, tetapi Yesus melihat sudut pandang yang berbeda dari kita semuanya. Dia melihat janda ini memberikan spesial, dan itu hanya tinggal sisa saat itu makan. Saya dan Ibu Gembala sering mengalami hal yang seperti ini Bapak Ibu. Sering mengalami hal yang begini, seperti si janda ini. Tetapi satu hal yang kami yakini adalah bahwa Allah yang kusembah, bahwa Allah yang kulayani, bahwa Allah yang kuambil keputusan dan mengakui dia hebat, luar biasa, kaya dan ajaib, sanggup mencukupkan apa yang melebihi dari apa yang kubayangkan, pikirkan. Kami terkadang menabur itu dengan memakai sesuatu yang untuk besok, dan esoknya itu tidak tahu lagi harus buat apa. Dan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 kali, 10 kali, bukan. Bukan. Karena kami yakin bahwa Allah yang lututku berlutut, dia adalah Allah yang heran, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mencukupkan apa yang kau perlukan. Makanya sampai hari ini saya terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus itu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Besok tidak tahu lagi makan apa. Pernah satu kali kami harus pakai uang anak sekolah kami, Erik, hanya untuk sekedar membantu orang lain, bukan untuk kepentingan kami pribadi.
Saya ulang sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi kami, bukan untuk beli beras, bukan. Bukan untuk bayar cicilan motor, bukan Pak. Tapi untuk kepentingan orang. Untuk kepentingan orang. Tetapi disitulah hal yang hebat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun dia seakan-akan tiada. Di mana kau Tuhan? Berat sekali masalahku ini. Kenapa kau tidak tolong saya? Kata pendeta Charles Manuro, engkau ada. Engkau tidak pernah bercermin dalam hidupmu. Selalu engkau berkata, apa yang sudah kau buat sama aku Tuhan? Tapi engkau tidak pernah bertanya, apa yang sudah kau buat dengan Tuhan? Halo? 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 Kita orang Kristen selalu terlalu banyak menuntut kepada orang yang lebih. Padahal engkau tidak pernah bertanya, apa yang sudah kau buat? Dan kita belajar dari janda ini. Orang Kristen itu Bapak Ibu Saudaraku, salah satu penyakitnya adalah takut menabur. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Jujur jawab dalam dirimu. Padahal engkau berkata, Yesus dahsyat. Yes, Tuhan engkau mencukupkan kebutuhanmu. Yes, itu di gereja. Tapi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yakinkanlah dirimu bahwa Allah yang kau layani bukan Allah yang ecek-ecek. Bukan Allah yang mainan, tapi dia Allah yang tidak akan pernah berubah kasih. Walaupun Anda tidak mengasihinya, dia tetap mengasihi. Amin. Dan hari ini pun kalau engkau menabur, bukan supaya Tuhan mengasihimu. Walaupun hari ini engkau melayani, bukan supaya Tuhan mengasihimu. Walaupun engkau mengembalikan persepuluhan, bukan supaya Tuhan mengasihimu. Walaupun hari ini engkau sembahkan pujian penyembahan, bukan supaya Tuhan mengasihimu. Tidak. Sebesar apapun pemberianmu, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam dirimu. Bahkan sekalipun engkau meninggalkan dia, dia tidak akan pernah berubah kasihnya kepadamu. Karena dari sonohnya dia sudah maha kasih. Amin. Mau dibawa bakul seperti apapun, mau sejahat apapun Anda, mau sebaik apapun Anda, mau seikhlas apapun Anda, kalau motivasimu untuk Tuhan mengasihimu, saya mau katakan, dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap maha kasih dan dia tetap mengasihi dirimu. Amin. Amin. Kita harus pahami itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, penyakit orang Kristen itu adalah takut menabur, sulit menabur. Sesuai dengan firman Tuhan tadi berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tahu persis Bapak Ibu mencari duit itu susah. Karena dari kecil saya sudah dididik. Saya dari kecil Bapak Ibu sudah jualan. Dari kecil saya sudah jualan. Saya pernah jual nasi bungkus di Sumatera itu, jalan lintas Sumatera itu Bapak Ibu, itu jalan itu ketika banjir, semua mobil antri berkilo-kilometer. Pada saat saya masih kecil, anaknya Pak Yudi itu umur berapa Pak Yudi? 7. Wah itu sudah 7 tahun rupanya itu. Oh sudah 7 tahun. Saya 6 tahun sudah jualan. 6 tahun kurang sudah jualan. Bawa telur, tahu telur itu tempat keranjangnya kawat-kawat itu? Ya? Tahu ya? Ah, itu sudah direbus mama saya. Sudah direbus. Telur-telur rebus, telur-telur rebus, telur-telur rebus. Nggak nyampe 30 menit habis telur saya. Nasi bungkus, nasi bungkus. Dari kecil saya sudah jualan. Jadi kalau Anda lihat saya hari ini berbisnis Bapak Ibu, memang dari sononya saya sudah ada yang seperti itu. Dari sononya.
Dari kecil saya pernah jual es. Dulu namanya ada jual es tebu, tahu ya? Es tebu. Ya. Ada namanya es kacang hijau. Bubur kacang hijau. Di dalamnya itu kacang hijau. Es tebu, es tebu, es kacang hijau, tenteng 2. Yang punya orang Cina. Masih dulu berapa? Limper, 5 perak itu. Iya. Ada yang 25 perak, ada yang limper 5 perak. Mungkin Dion sudah pernah melihat limper itu? Belum ya? Belum zaman, belum lahir kau mungkin di situ. Es. Mama saya nanam sayur, bayam, nanam timun, nanam kacang panjang. Sore saya jual, pakai ember sampan di atas kepala saya. Sayur. Bapak saya nanam pisang. Saya jual pisang keliling-keliling, Bapak Ibu. Tidak ada sepeda. Di atas kepala ini. Pisang. Baru saya gantung di depan rumah itu pisang. Siapa yang mau beli? Dari kecil saya umur belum nyampe 6 tahun saya sudah jualan. Saya sudah cari duit. Saya tahu persis bagaimana dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Makanya Bapak Ibu, saya mengeluarkan 50.000 itu untuk dengan hal yang cuma-cuma saya tidak berani. Karena saya tahu cari duit itu susah. Makanya hai anak muda, engkau yang masih berharap sama orang tuamu, jangan sembarangan kau gunakan beli paket hanya nonton YouTube, beli paket nonton YouTube, yang dangdutan lagi goyang tonton begini. Kau tidak tahu cari uang itu susah. Kau tidak tahu bagaimana keringat mereka bercucuran. Saya paham betul cari duit 50 itu susah. Saya paham betul cari uang itu sangat sulit. Karena dari kecil saya sudah dididik untuk cari uang. Makanya Bapak Ibu, saya bilang seperti batang kayu, dilempar kemana saya hidup. Saya dilempar kemana pasti hidup. Mau di tanah gersang saya pasti hidup. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah dididik untuk hidup menjadi seorang petarung. Saya merantau di mana-mana. Saya menjadi sales. Saya pernah ngampas. Dan akhirnya Tuhan izinkan hampir semua pekerjaan yang tidak mengajukan lamaran saya diterima. Tapi seumur hidupku saya pernah mengajukan lamaran lebih daripada 100, Bapak Ibu, tidak pernah diterima. Tidak pernah diterima. Di perusahaan saya ngajukan lamaran, tidak pernah diterima. Yang namanya ngepel begini Bapak Ibu, itu sudah kujalani. Jadi office boy sudah. Dari pekerjaan yang baik sampai yang kasar, jadi tukang pukul juga sudah. Saya pernah kerja juga jadi debt collector, tagih hutang. Rambut seram dibuat, gitu. Panjang begini, jadi tukang tagih hutang. Kau bayar, kalau udah kau bayar, habis kau buat. Begitu. Sudah takut mereka. Ya bang, bayar bang. Saudaraku, saya mengerti benar cari uang itu susah. Si perempuan janda ini, saya tahu dia pun susah cari uang. Tapi dengarkan baik-baik. Dia mengerti kebenaran. Dia tahu Tuhan itu lebih terbaik dalam hidupnya. Sekalipun dia tidak tahu besok makan apa, tapi dia tahu Bapaknya pasti mencukupkan apa yang dia perlukan. Amin. Amin. Kiranya jemaat GBK Karisma mengalami sebuah perubahan dalam cara pandang, mengiring dan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ada 3 rahasia untuk kita diberkati Tuhan. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras. Anda harus kerja keras, kerja keras. Makanya selalu saya bilang, anak muda, jangan suka tidur siang. Pemalas, Alkitab mencatat orang pemalas tidak dikasih makan. Artinya orang pemalas itu tidak diberkati.
Jangan jadi pemalas. Hari ini gampang, saya katakan gampang cari uang Bapak Ibu. Kalau Anda tahu tempatnya dan posisinya, dan Anda punya ilmu yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak kerja keras, Anda tidak akan pernah menemukan berkat itu. Tidur siang bolong hanya sekedar mimpi, seakan-akan duit jatuh dari langit 3 miliar. Okelah doaku, biarlah jatuh uang itu 3 miliar dari langit. Pas jatuh di depan kepalamu. Misalnya si Dion, mimpi di siang bolong. 3M. Langsung dibilang, apa yang mau ikan Dion? 3M Tuhan. Kalau dapat 3M langsung kawin. Apalagi beli rumah. Apalagi beli mobil. Apalagi dia lupa. Satu hal yang terpenting kalau Anda dapat berkat, kembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah kejahatan manusia itu. Yang dia bayangkan dulu apa? Pajero. Yang dia apa? Bayar Fortuner. Yang dibayangkan mobil mewah. Yang dibayangkan rumah mewah. Tahu-tahu jatuhlah uang itu 3 miliar. Digubuk-gubuk, si Dion lagi tidur. Tahu enggak 3 miliar itu? 3 miliar itu Bapak, 1 miliar itu 1 dos Indomie Bapak. Sudah pernah lihat Dion? 1M? Hah? Sudah? Oh belum ya? Charles? Belum juga ya? Jatuh 3M. Pas Dion lagi bermimpi, Tuhan kabulkan permintaan 3M. Wah, jatuh ke atas kepalanya. Mati. Mati. Yang nikmati siapa? Orang lain. Mau protes Dion tidak bisa lagi. Makanya jangan minta begitu Dion ya. Mendingan kau bilang, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku kerja keras. Amin. Berikan aku fisik yang mental dan yang luar biasa. Terus aku berinovasi mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan miliki kekuatan yang luar biasa. Sakit-sakitan dan aku terus bisa berinovasi. Hari ini aku boleh kerja dengan orang. Tapi satu saat aku punya mimpi. Aku akan punya perusahaan. Dan aku akan mempekerjakan banyak orang. Dan aku bisa memberkati pelayanan dan gereja di mana aku melayani. Amin. Itu harusnya. Kerja keras. Mimpi di siang bolong. Hari ini boleh kau kerja dengan orang, tapi kerja keras kau harus punya mimpi. Satu kelak aku akan mendirikan sebuah PT atau sebuah VCV, dan berdiri ada 4 ruko sebagai kantor, dan aku punya karyawan. Walaupun aku tidak S1, tapi karyawanku S1, S2, dan aku menjadi pemimpin besar di sana. Atas dasar kerja keras. Orang kaya di Morakaman sana, dia ndak SD, lulus pun tidak SD. Tapi karyawannya apa? S2, S2. Semua bank mengakui dia. Kalau Anda pernah lihat spanduk layar yang hidup itu di Merak sana, bapak tua yang pakai kopiah, itu orangnya. Ndak berpendidikan Pak, buta huruf, tapi karyawannya S1, S2 di sana. Ratusan karyawannya bisa memimpin S1, S2. Buta huruf. Ternyata Bapak Ibu ketika ditanya apa rahasianya, kerja keras. Dia jam 3 subuh sudah bangun. Jam 3 subuh Anda di mana? Pauji. Hah? Pauji jam 3 subuh di mana Pauji? Masih dalam hadirat. Charles di mana jam 3 subuh? Masih dalam hadirat. Bapak ini jam 3 subuh sudah bangun. Orang karyawannya masih tidur, dia sudah bangun, mengatur segala sesuatunya. Membangunkan karyawan yang memasak. Tapi orang kaya di Samarinda ini buta huruf. Tapi sekarang dia sudah bisa baca karena diajari sama anaknya. Bayangkan Bapak, kerja keras akan menentukan hasil. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan Anda baru kerja, ada masalah sedikit, keluar. Nanti kerja di sana, lamar lagi ajukan lamaran, masuk, keluar. Masuk lagi sana, keluar.
Masuk lagi sana, keluar. Semua perusahaan jalani kau keluar. Bukan perusahaan itu yang salah, kau yang salah. Mentalmu, mental apa? Tempe. Saya jujur, tidak pernah satu kali pun mengajukan lamaran diterima. Sudah mengajukan lamaran ini, tidak diterima. Bersyukur Anda ketika mengajukan lamaran diterima. Kerjakan dengan baik, kerja kerasmu akan menentukan hasilmu. Promosi itu datang dari Tuhan. Amin. Promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan akan mengangkat. Apa yang tidak pernah kau bayangkan, pikirkan, akan Tuhan sediakan. Asalkan engkau kerja keras. Bos lihat, perhatikan. Walaupun ada yang mengikutmu di perusahaan itu, tapi bos perhatikan. Luar biasa ya. Si Yosua itu. Karyawan lain belum datang, dia sudah datang. Karyawan lain sudah lihat-lihat jam untuk pulang, tapi dia masih ada di perusahaan, masih beres-beres. Nilai yang kau lakukan akan menentukan dan mengangkat dirimu, siapa dirimu nanti suatu kelak. Tapi kalau sedikit-dikit kau lihat jam, dikit-dikit kau lihat jam, dikit-dikit kau lihat jam, dikit-dikit kau lihat jam, pas diperhatikan sama bosmu, ini karyawan mentalnya mental, tidak bisa. Jangan pernah kau takut tidak naik gaji, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Percayalah, kesetiaanmu dalam sebuah perusahaan dengan kerja kerasmu. Bukan bosmu itu yang mengangkatmu. Tapi kalau Tuhan yang sudah bekerja dengan kesetiaan dan kerja kerasmu, bosmu yang pelit pun akan dia sanggup dirubah menjadi berkata, kau kunaikkan 3 kali lipat. Katakan wow. Amin. Makanya di sana engkau kagum melihat Tuhan. Saya berharap yang masih muda ini punya mimpi yang besar. Jadi yang pertama, kerja keras Bapak Ibu. Yang kedua saudaraku, selain daripada Anda kerja keras, jangan pernah kau lupa libatkan Tuhan. Yang kedua, banyak orang Kristen kerja keras tapi tidak libatkan Tuhan, akhirnya menyimpang. Banyak orang yang kerja keras tapi akhirnya menjadi sombong. Sombong luar biasa. Gara-gara kerjaan dia tidak ibadah lagi. Gara-gara kerjaan dia tidak melayani lagi. Gara-gara kerjaan Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya banyak alasannya. Saya mau katakan, hanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Kehancuran akan ada di depan. Makanya orang yang kerja keras harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika dia melibatkan Tuhan, tingkat pencapaian, tingkat kesuksesan yang dia naik di atas, pasti dia berkata begini, semua ini bukan karena kehebatanku, tapi semua karena kehebatan tangan Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku hanyalah sebagai orang yang dapat dipercaya, dan aku sebagai pengelola yang untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Itulah orang yang kerja keras dan melibatkan Tuhan. Tapi kalau engkau kerja keras tidak melibatkan Tuhan, kemana bro? Sibuk pak. Kemana bro? Tidak melayani lagi pak. Ada banyak urusan pak. Kemana bro? Ya tahulah pak, sekarang ini. Kau banyak alasan. Akhirnya kau tidak jujur dengan Tuhan. Padahal kau yang minta, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong doain saya supaya saya dapat pekerjaan yang baru. Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Akhirnya engkau dari pekerjaan itu, engkau hilang dari permukaan. Akhirnya engkau tidak lagi melayani. Dulu engkau seorang WL, dulu engkau seorang apa, seorang singers, dulu engkau seorang pemain musik. Oleh karena engkau mengejar kerja berkat itu, akhirnya engkau tidak melayani si pemberi berkat itu. Tapi ketika engkau melibatkan Tuhan di dalamnya, saya masih ingat Bapak Ibu Saudaraku, seorang diaken kita yang bernama Pak Soritua, yang sekarang beliau sudah ada di Batam. Saya ingat persis kesaksiannya. Bosnya di hari Minggu suruh dia meeting.
Dengar baik-baik ini ya, dengar baik-baik ini. Bosnya suruh dia hari Minggu meeting. Di antara semua orang itu hanya dia yang Kristen. Lainnya semua apa? Yang begini. Baru yang begini. Tapi apa dia bilang? Maaf Pak, saya tidak bisa ikut meeting hari ini. Karena saya harus melayani Tuhanku, aku harus beribadah. Berani tidak kamu, Yosua, mengatakan begitu kepada bosmu? Gajimu dikasih 20 juta. Tapi akhirnya engkau tidak melayani lagi. Itu tantangan dalam sebuah perjalanan hidup. Tantangan besar dalam sebuah perjalanan hidup. Orang ini berkata, maaf Pak, aku tidak bisa ikut meeting. Dan rencana dia mau dipecat Bapak Ibu. Tapi bosnya melihat kesetiaan dan kerja kerasnya. Hampir lebih kurang 500 karyawan dipecat. Tapi di antara 500, dia masih ada di dalam. Dipakai untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Pengurangan karyawan dengan tahun yang berbeda, tetap dia masih ada di dalam. Walaupun dia harus meninggalkan pekerjaan demi sebuah ibadah dan pelayanan. Halo? Halo? Mencari orang seperti ini sangat sulit. Jangan engkau kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tapi engkau tidak melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia tahu hari Minggu harus melayani. Dia tahu hari Minggu harus pelayanan. Hari Rabu ibadah MC. Hari Sabtu ibadah tengah minggu. Kau boleh sibuk, tapi secepat itu, semuanya karyawan, ayo ibadah. Ibadah Sabtu tengah minggu. Rabu ibadah MC. Nggak ada kerjaan di rumah, nonton sinetron, telenovela, nonton bulu tangkis, nonton bola, nggak datang ibadah. Padahal kau belum diberkati apa-apa, belum diberkati sudah som. Mau bagaimana engkau dipercaya hal yang besar? Nggak mungkin engkau dipercaya dengan hal yang besar. Rabu saatnya kita ibadah MC. Di mana jemaat Tuhan? Yang datang hanya segelintir orang. Karena nilaimu tidak ada nilai takut akan Tuhan dalamnya. Kau boleh kerja keras. Kau boleh kerja keras. Tapi jangan kau lupakan Tuhan. Itu pentingnya poin yang kedua, libatkan Tuhan. Kalau kau libatkan Tuhan, engkau tahu, Rabu ibadah FC. Sekarang masih dibuat di gereja. Sabtu ibadah tengah minggu. Walaupun sesibuk apapun aku harus libatkan Tuhan. Aku tidak mau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Aku mau menjadi jemaat yang taat dalam kebenaran. Sehingga di sana ketika engkau mengalami proses, saya yakin engkau tidak pernah mundur. Karena engkau tahu orang yang melibatkan Tuhan, dia tahu Bapaknya selalu ada bersamanya. Amin. Tapi engkau kerja keras tidak melibatkan Tuhan ketika ada benturan, ketika ada masalah. Sudah kemana Bapak Sianu? Udah bangkrut Pak. Terus mau bunuh diri dia. Putus asa. Salahkan orang, salahkan Tuhan, salahkan keadaan. Apa itu pendeta manurung itu? Ngomong diberkati, buktinya aku bangkrut. Dia tidak pernah bercermin. Ada poin yang kedua, bukan hanya kerja keras, tapi melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan adalah dia selalu berlutut. Sebelum memulai pekerjaan, Bapak, perusahaan ini yang kau berikan kepadaku. Bapak, aku ada kerja di perusahaan ini. Berkatilah bosku, berkati perusahaan ini. Dan terus pakai aku Tuhan. Dan aku andalkan engkau dalam segala sesuatunya. Percayalah, engkau ada di perusahaan itu, membuat perusahaan itu besar. Tetapi saya mau katakan, bukan hanya perusahaan itu besar, engkau pun akan mendapatkan kapasitas yang besar. Amin. Jadi orang yang melibatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin dia tidak akan pernah menyimpang. Saya, Bapak Ibu, tantanganku di sinilah yang terbesar itu. Makanya kami sering berkelahi dengan Ibu Kepala. Belajarlah Papi itu mencukupkan apa yang ada. Jangan terlalu tamak. Prioritas Papi adalah pelayanan. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang memang bisa mau saya kerjakan. Tetapi
dalam perjalanan dari Januari kemarin sampai hari ini, saya lebih banyak fokus dalam sebuah pelayanan. Dan saya banyak keluar kota dalam pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, dan mengerjakan banyak hal. Dan puji Tuhan, bisnis walaupun tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, tapi ada banyak berkat yang kuperoleh, yang tidak pernah kubayangkan dan pikirkan. Makanya selalu saya bilang, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Air mataku menetes ngantar Erik ke sekolah. Walaupun sepeda motor itu tidak cocok lagi untuk kami berdua. Beat. Erik gemuknya, tambah lagi papinya. Ngantar sepeda motor Bapak Ibu, kadang-kadang sudah mau ngerem goyang-goyang begini. Bukan tidak bisa aku ganti sepeda motor itu dengan sepeda motor baru. Bisa. Tapi ada kebutuhan gereja yang lebih penting lagi. Itulah aku. Itulah saya. Makanya saya sering bertanya, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai aku menjemputmu. Sambil aku menangis. Terima kasih Tuhan, aku sebagai alat Engkau pakai. Aku kagum akan Engkau. Meneteskan air mata bukan karena bersedih, tapi meneteskan air mata karena aku terkagum-kagum melihat Tuhanku yang dahsyat, yang luar biasa itu. Satu tertutup, Tuhan bukakan yang lainnya. Dua tertutup, ada empat yang terbuka. Betapa hebatnya Tuhan itu, heran luar biasa. Amin. Amin. Jadi toh Bapak Ibu Saudaraku, engkau boleh kerja keras, tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Mulailah sesuatu yang baru. Jangan pernah mundur. Teruslah engkau coba dan coba dan coba. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah langkah awal dari sebuah keberhasilan. Anda sudah dengar kesaksian saya. Saya pernah jual cendol. Membuat cendol itu 28 kali gagal. 29-nya baru berhasil. Ngantar cendol pun ke rumah makan, itu harus berkelahi dulu dengan ibu. Karena ibu gembala suruh saya ngantar. Papi antar ke si rumah makan ini ya. Oh jangan saya dong, mami dong yang antar. Malu dong saya. Saya jujur Bapak Ibu, bisnis cendol itu saya malu. Bisnis cendol, malu saya. Orang Batak, gengsinya tinggi. Mau antar cendol. Malu. Berkelahi dengan ibu. Kangkung kenjer, kangkung kenjer, kangkung kenjer. Nah mau saya, malu saya ngantar cendol. Ada 7 rumah makan dulu kami pegang. Akhirnya ibu gembala bilang begini, papi kan tidak mencuri. Papi kan kerja dan semuanya hasil keringat dari papi. Kenapa papi mesti malu? Saya jaga stand di sini kata ibu. Akhirnya aku antarlah cendol itu. Sambil kulihat ada ndak orang yang aku kenal di situ. Kalau ada papi mundur dulu. Malu saya. Tapi ibu motivasi saya, papi jangan pernah malu. Papi jangan pernah malu. Papi jangan pernah malu. Saya bilang, kalau begitu kau jangan antar. Saudaraku, saya antar ini, cendol ini. Dan Tuhan terus kembangkan. Sampai, kalau salah 14 rumah makan lebih kami pegang di Samarinda ini. Dan itu bisa menghasilkan, membantu pelayanan gereja kita. Katakan wow. Katakan wow. Hebat gak Tuhan itu? Hebat luar biasa. Saya antar di air hitam sana. Air hitam apa air putih? Yang ke rumahnya Pak Andik sana itu apa namanya? Rumah Pak Andik sana itu. Suryanata. Iya, di family sana saya antar. Saya antar. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada jemaat yang dulu saya pelayanan di sebuah gereja di sini Bapak. Kenal saya. Saya mundur. Saya mundur. Saya mundur. Baru saya ambil helm, saya pakai helm saya. Saya antar. Tahu Bapak Ibu Saudaraku, dia selesai keluar dia. Loh, Pak
Pendeta ngapain di sini? Ya, anu. Malu saya. Jujur saya malu. Nangis saya loh. Tapi dalam hatiku berkata, aku ingat kata ibu, ngapain kau mesti malu? Ngapain kau mesti malu? Ngapain kau mesti malu? Nggak tahu memang gengsi Bataknya itu masih berkuasa. Ngapain kau mesti malu? Akhirnya ngantar cendol, Pak. Loh, ini cendolnya Pak Pendeta kah? Yang saya minum tadi itu cendolnya Pak Pendeta? Iya. Enak Pak, katanya. Langsung bangga saya. Saya bilang, aku nggak takut lagi ketemu sama orang. Kemana-mana Bapak saya promokan. Saya promokan itu cendol. Itu luar biasa. Dan kami bisa hidup dari sana. Dan Bapak Ibu Saudaraku bisa membantu pelayanan. Karena saya dipecat dari pekerjaan. Ibu gembala 1 tahun gajinya tidak dibayar. Kami hidup dari mana? Kalau tidak berani memulai sesuatu. Berharap dari jemaat. Berapalah persembahan. Tapi kebuktikan Tuhanku hebat. Tuhanku luar biasa. Amin. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Ini agak terlalu panjang ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Silakan majukan, naikkan ke sini barang-barang tadi itu. Pak Uji dan teman-temannya, Pak Yudi bantu. Naikkan mejanya. Ingsu, nanti kamu buat agak lebih dekat ya. Supaya banyak orang diberkati Tuhan. Ya, mejanya naikkan, itu naikkan ke sini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah kerja keras. 3 rahasia untuk diberkati Tuhan. Yang pertama apa? Kerja keras. Yang kedua apa? Melibatkan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak terlepas dari apa kata menabur. Walaupun engkau berat, tapi ketika engkau Tuhanmu tahu, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib, Dia mampu mencukupkan apa yang kau perlukan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang menabur mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bantu saya ini untuk buat ini. Siapa tadi? Yosua? Sini nak, kamu bantu saya untuk itu. Saya ambil 3 orang saja. Contoh Bapak, ya ini coba buka di sini, dijajarkan di sini ya, kursi ini ya, kursi apa namanya ini? Gelas ini ya. Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah orang yang lebih berbahagia memberi daripada yang menerima. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih ya, Yos. Siapa yang yakin bahwa orang yang menabur pasti akan menuai? Angkat tangannya. Yakin? Yang tidak angkat tangan, tidak yakin ya? Yakin tidak? Ragu kah? Coba sekali lagi, siapa yang yakin kalau Anda menabur pasti Anda diberkati? Amin. Siapa yang yakin Bapak Ibu Saudaraku bahwa Tuhan itu kaya? Yakin? Kalau yakin katakan amin gitu loh. Iya. Inilah berkat Tuhan itu. Yang tak pernah terhingga berkatnya. Yang ketiga yang saya tanya bapaknya Moses. Pak Moses, ketika Pak Moses memasak air, ya diceret nih, ya. Ini tempat masaknya. Ada 2 ceret Pak Moses temukan. 1 sudah penuh, 1 lagi sedikit isinya. Pertanyaan saya Pak Moses, yang mana Pak Moses isi? Yang sedikit, betul ya? Begitu ya? Saya mau tanya kepada, siapa namamu nih? Vicky, apa? Vita, ya. Vita, pertanyaan yang sama. Kalau kamu masak air, ini kosong, sebaliknya ya, ini berisi penuh, yang ini kosong, yang mana kamu isi? Yang kosong. Oke? Saya mau katakan, Tuhan itu pun dengan hal yang sama. Dia akan mengisi yang kosong. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, semua orang di sini, mereka kerja keras, mereka andalkan Tuhan, maka mereka semua diberkati. Inilah kerja keras Bapak Ibu Saudaraku, diberkati Tuhan.
keras lagi, diberkati. Bapak Randy kerja keras lagi, diberkati. Istrinya kasih semangat, kerja keras lagi. Siapa lagi? Pak Moses kerja keras, diberkati. Terus berkatnya, kerja keras lagi. Kerja keras lagi. Terus kerja keras, kerja keras, kerja keras. Mereka menjadi orang yang kerja keras. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Terus Pak Randy kerja keras, Pak Moses kerja keras, Bu Betty kerja keras. Kerja keras terus. Tidak ada yang tidur-tiduran, kerja keras semuanya. Tidak ada yang pemalas di sini, kerja keras. Bu Betty kerja keras, Pak Moses kerja keras, Pak Randy kerja keras. Maka berkat mereka melimpah. Ini hasil kerja keras. Ya, ini hasil kerja kerasmu. Orang yang kerja keras pasti diberkati. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang tiga orang ini, ada yang melibatkan Tuhan dan ada yang tidak. Kalau orang melibatkan Tuhan, poin yang kedua, dia tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa berkat yang kuperoleh bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi yang terutama, aku harus mengembalikan kepada yang mempunya. Datanglah Pak Randy, karena diingatkan sama istrinya aja, Pak, 10-an enggak? Oh, belum, kembalikan. Pak Moses, diingatkan sama istrinya, biasanya istri yang ingatin itu. Sudah kembalikan per 10-an, Pak? Belum. Kembalikan. Saudaraku yang kasih, Bu Betty tidak melibatkan Tuhan. Ini contoh. Tetap begitu terus. Terus Bapak Ibu Saudara, kita ada program gereja loh. Apa itu? Kasih makan gratis setiap Jumat. Ayo dong menabur. Istrinya langsung bilang, Pak, ayo Pak, berapa bungkus Papa setiap minggu Pak? Oh, sekian bungkus. Dikasih lah. Pak Moses juga demikian. Ada kasih berkat untuk orang lain. Dikasihlah, Bapak Ibu Saudara kasih. Saudaraku, ada lagi yang lain? Oh ada, di belakang belum diubin. Oh gitu kah? Datang Pak Randy, Ma, ternyata kita ayo bantu gereja beli ubin. Pak Moses juga begitu. Bu Betty sedikit pun tidak tergerak. Yang lain kosong, dia masih utuh. Mereka tetap kerja keras. Karena mereka kerja keras dan melibatkan Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang mau diisi Tuhan di sini? Yang dua. Kerja keras Pak Randy, kerja keras Pak si Moses, kerja keras mereka. Ini kok tidak disisi? Karena masih penuh. Kalau diisi, apa yang terjadi? Tuhan tidak mau berkatnya terbuang, tapi Tuhan mau berkatnya disalurkan. Amin. Kepada di mana pekerjaan Tuhan di gereja yang Tuhan percayakan maupun di tempat lain. Maka mereka ini kerja keras lagi. Kerja keras lagi. Dia lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak pekerjaan Tuhan. Pak Gembala mau bermisi. Ayo Pak Gembala bermisi. Ayo bantu gereja lain. Ayo. Bantu lagi. Samarinda seberang mau membangun loh. Oh iya Pak Gembala. Ayo. Mereka ini selalu melibatkan Tuhan. Sehingga mereka Bapak Ibu tahu. Memberkati siapa namanya lagi? Namamu? Oh, siapa namanya? Siapa lagi namamu? Lupa saya. Andi. Oh, Andi itu mau nyusun skripsi. Mungkin tidak butuh dana dia. Ayo berkati dia mah. Ayo berkati. Terus siapa lagi? Oh, Charles itu butuh sesuatu. Berkati lagi. Saling memberkati Bapak Ibu. Tapi ini Bu Betty diam saja. Yang diberkati yang mana? Diberkati yang mana? Ini. Dan berkatmu di sinilah selalu baru setiap hari. Yang di sini protes. Aku kan kerja keras Tuhan. Kau tidak diisi. Kalau ku isi, kau gunakan dengan hal yang tidak tepat, maka terbuanglah. Maka aku akan isi yang di sini. Karena mereka menyalurkan kepada yang tepat.
bantu orang tua di kampung. Amin. Bantu adikmu yang dimana mungkin dulu mamamu sekolahkan engkau dan orang tua tidak sanggup lagi, kau bantu. Kau bantu yang lainnya, tulangmu yang butuh uang. Kau bantu namberumu. Kau bantu opungmu yang minta duit, minta beli dembannya sirinya. Tapi saya mau katakan, orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Tuhan isi lagi, dan Tuhan isi lagi, dan Tuhan isi lagi, dan Tuhan isi lagi, Tuhan isi lagi. Dan berkat mereka ini selalu sama dengan yang di sini, tapi ini tidak pernah menyalurkan. Tapi mereka sudah banyak menikmati janji, mereka sudah banyak menikmati berkat. Amin, amin, amin. Apa yang dikatakan Alkitab, orang yang menabur, dialah yang akan menuai. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berkat mereka tetap selalu sama. Sama dalam arti kata full, tapi ini sayang. Tidak pernah menabur. Tidak pernah Bapak Ibu Saudaraku mengembalikan persepuluhan. Tidak pernah apalagi membantu orang lain. Dan orang inilah terus yang diberkati. Terus diberkati. Terus diberkati. Saya mau katakan, berkat yang ini tidak menjadi berkat buat orang lain. Berkat yang kau dapat dari kerja kerasmu dengan melibatkan Tuhan, berapa banyak orang diberkati? Berapa banyak orang diberkati? Terlalu sangat banyak orang diberkati dari berkatmu. Ya Pak Moses? Amin Pak Moses? Amin Pak Moses? Amin bilang Pak Moses. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, salah satu rahasia saya dengan Ibu Gembala lakukan adalah jangan pernah engkau takut menabur. Kami berdiri hari ini Bapak Ibu Saudaraku karena memang tidak pernah takut menabur. Kami pun menabur bukan karena untuk dilihat orang, tidak perlu diketahui orang, tapi menabur dan terus menabur dan terus menabur. Makanya saya katakan satu kata dari Tuhan, kami selalu cukup. Amin. Amin. Mau bayar uang anak sekolah cukup. Halo. Halo. Amin. Mau makan di rumah makan cukup. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak ada duit. Makan dengan Abel pulang dari pelayanan doa malam di seberang. Dengan PD-nya makan kami dengan Abel. Pesan apa nak? Ini. Tahu-tahu Abel bilang, "Papi bawa uang kah?" Waduh, kaget. Saya bawa ATM, mau digesek pun tidak bisa digesek. Karena saldonya sudah 50 ribuan ke bawah. Saudaraku, saya mau katakan, ternyata Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Saya bilang sama Abel, "Papi enggak ada duit." "Apa papi ini? Jangan-jangan papi mau bilang pakai duit saya." "Iya nak, boleh enggak dipakai duitmu?" Kebetulan dia bawa duit Bapak Ibu Saudaraku. "Berapa kau bawa duit nak?" 80 ribu. Langsung saya bilang, "Jangan kau banyak-banyak pesannya." Supaya cukup. Nikmatilah janji Tuhan itu cukup. Percayalah, berkatnya selalu baru setiap hari memberkati kita. Buang sifat pelitmu dan belajarlah menabur. Karena orang menabur, dia akan pasti menuai. Orang menabur dengan mencucurkan air mata, dia tidak akan pernah rugi. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tolong diangkat ini, kita angkat pujian. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Semua umat Tuhan bisa bangkit berdiri. Ku kagum.